Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 23. Apa laporanmu belum selesai? Tanya Arjun sembari melirik ke bilik kerja Lina. Sudah, ini juga sudah aku print, dan tinggal menyerahkannya pada monster itu. Jawab Lina dengan nada kesal. Ia merapikan lembaran laporan yang telah berhasil ia susun. Tidak akan pernah ia lupakan kelakuan direktur baru ini, yang membuatnya terpaksa harus kerja lembur. Mengerjakan sesuatu yang seharusnya bukan tanggung jawabnya. Ia harus bersabar dan menahan diri, meskipun kesal. Jika terus seperti itu, ia benar-benar akan mengundurkan diri dari perusahaan. Aku juga merasa, orang itu sudah keterlaluan padamu. Maaf, aku tidak bisa membantumu, karena aku juga harus mengecek persiapan promosi produk di bazar. Ucap Arjun terlihat menyesal. Lina mengulaskan senyum. Tidak apa-apa, lagi pula pekerjaanku juga sudah selesai. Semangat untuk acaranya nanti. Ia bangkit dari duduknya dan menepuk pundak Arjun, memberi lelaki itu semangat. Kamu mau ke ruangan direktur? Tanya Arjun melihat Lina, yang memasukkan laporannya ke dalam map. Ya, lebih cepat lebih baik. Aku sudah pusing berurusan dengannya, jawab Lina merengut. Ia berjalan meninggalkan ruang kerjanya, membawa laporan yang telah disusun. Sesekali ia menghela napas. Sembari menghafalkan kata-kata yang ingin ia sampaikan. Saat nanti, bertemu dengan direktur yang menyebalkan itu. Pak Direktur, kalau memang saya tidak layak untuk naik jabatan, biarkan saya bekerja dengan tenang. Apa seperti itu sopan? Atau terlalu kasar? Gumam Lina mengernyit. Pak, saya tidak berminat untuk naik jabatan. Jadi tolong, jangan menyusahkan saya. Apa seperti ini saja? Lina terus melangkah, hingga akhirnya ia semakin dekat dengan ruangan atasannya. Suasana di koridor sekitar terlihat lengang. Semua karyawan pasti tengah sibuk di ruangannya masing-masing. Nanti saat istirahat tiba, suasananya berubah menjadi ramai, dengan lalu lalang karyawan. Lina mengetuk pintu ruangan direktur. Tak terdengar jawaban dari dalam. Padahal, ia yakin sudah mengetuknya dengan keras. Ia ulangi lagi, mengetuk pintu dengan lebih bertenaga. Tapi masih belum juga ada jawaban. Apa dia sedang tidak ada di ruangan? Mungkinkah ada rapat? Bukannya dia sendiri yang menyuruhku untuk cepat-cepat menyerahkan laporan? Gerutu Lina heran campur kesal. Ia merasa semakin tak sabaran. Dipegangnya gagang pintu itu lalu menekannya, dan pintu ruangan pun terbuka. Apa mungkin dia sedang tidur? Atau bisa jadi telinganya tuli? Lina kembali menggerutu. Ia yang sudah kesal berlama-lama menunggu di luar, akhirnya melangkah masuk. Ruangannya terlihat sepi. Ia berniat akan meletakkan laporannya di atas meja, jika memang direktur sedang tidak ada. Ah! Hah! Lina menghentikan langkah. Saat mendengar suara rintihan aneh, di ruangan yang sepi itu. Ia meneliti, dari mana suara itu berasal. Ah! Lina! Lina ah! Lina semakin merasa penasaran, mendengar namanya dipanggil. Suara itu, terdengar seperti orang yang sedang sekarat. Terdengar suara terian dari arah meja kerja lelaki itu. Ah! Hah! Lina ah! Lina fokus melihat ke arah kursi kerja Trian, yang bertolak belakang darinya. Seperti ada orang di balik kursi itu. Ia menjadi khawatir, ia curiga terjadi hal yang gawat terhadap Trian. Pak Direktur, Anda kenapa? Apa Anda baik-baik saja? Tanya Lina penasaran. Tak ada respon. Lina kembali melangkah dan mendekat ke arah meja kerja Trian. Suara rintihan itu masih terdengar. Pak! Pak Direktur! Anda kenapa? Anda sedang apa? Saat berada tepat di belakang kursi Trian. Tiba-tiba kursi itu berbalik menghadapnya. Benar saja, Trian berada di atas kursi itu mengejutkan Lina. Apalagi ia merasakan sesuatu, menyembur mengenai tangannya. Ia melihat cairan lengket yang mengenai tangannya.
Lina benar-benar mematung, menyaksikan pemandangan yang tak akan pernah ia sangka. Atasannya itu, baru saja melakukan tindakan tidak pantas, tepat di hadapannya. Ia bisa jelas, melihat kebanggaan Trian yang panjang dan tegang. Yang lebih mengagetkan, Trian melihat dokumen berisi fotonya yang tengah dipegang. Pikirannya jadi berkelana kemana-mana. Saking syoknya, ia sampai merasa hampir lupa bernapas. "Mam, maaf. Saya akan kembali lagi nanti." Buru-buru Lina berbalik, dan melangkah pergi. Ia merasa tidak seharusnya melihat pemandangan yang memalukan itu tapi pernah merasakan rasa kenikmatan itu. Trian benar-benar di luar dugaan. "Hah? Kenapa jadi begini?" Gumam Lina tak menyangka. Ia meraih gagang pintu, dan hendak membukanya. Akan tetapi, ada sesuatu yang menahannya. Ternyata Trian sudah ada di belakangnya, dan menahan pintu itu agar tidak terbuka. "Pak, izinkan saya keluar. Saya janji akan berpura-pura tidak melihat kejadian ini," pinta Lina. Selain merasa malu, ia juga merasa canggung untuk bersama lelaki itu. Bukannya mengabulkan permintaan Lina, lelaki itu justru mengunci pintu itu. Lina terkejut. Ia jadi semakin kesal kepadanya. Ia memberanikan diri membalikkan badan. Lelaki tinggi itu tepat berada di hadapannya, dengan jarak yang sangat tepat. "Seharusnya, Anda punya rasa malu sedikit, saat berhadapan dengan saya sekarang. Biarkan saya keluar," ucap Lina, dengan nada sedikit membentak. "Kita bicara dulu sebentar. Baru setelah itu kamu bisa pergi," kata Trian panik. Lina, rasanya ingin meninju lelaki yang sangat menyebalkan itu. "Aduh, setidaknya kancingkan dulu celanamu." Lina kembali kaget, melihat ternyata Trian masih belum merapikan celananya. Dan kebangganya pun masih terlihat ulat-alit, dan mulai layu karena sudah menyembur. Trian yang sadar langsung membenahi celananya. "Ikut aku." Trian menarik tangan Lina. Ia membawa wanita itu untuk duduk di sofa ruangannya. Ia memberikan tisu untuk membersihkan sesuatu yang mengotori tangan Lina. "Bersihkan dengan itu," perintah Trian, sembari membuang muka. Bagaimanapun juga, ia merasa malu dengan kejadian yang baru menimpanya. Ia tidak menyangka, Lina benar-benar akan muncul di saat dirinya sedang menggila. "Aku minta maaf," ucapnya lirih. Meskipun canggung, ia tetap berusaha minta maaf. "Anda tidak perlu khawatir. Saya akan menganggap ini tidak pernah terjadi," ucap Lina, sembari membersihkan tangannya. Trian menghela napas, sambil memijit dahinya. Rasanya ia sudah kehilangan harga diri, di hadapan karyawannya sendiri. Lain kali, cari tempat yang aman, kalau mau berbuat seperti itu. Atau setidaknya kunci pintu ruangan, supaya tidak ada orang yang masuk, tegur Lina menasehati. "Kamu pikir aku hobi melakukan hal seperti itu? Salahmu juga, kenapa sembarangan masuk ruangan orang tanpa izin?" Trian menggerutu, ia tak terima disalahkan. "Anda sendiri, yang meminta saya segera memberikan laporan, kan? Mana saya tahu, kalau Anda sedang sibuk sendiri berolahraga tangan seperti tadi." Lina membalikan ucapan Trian, ia juga tak mau kalah. "Tapi perkataanmu tadi, seolah-olah menganggap, aku sudah biasa melakukan hal tak senonoh di kantor. Aku hanya tidak sengaja melakukannya hari ini." Kilah Trian membela diri. Lina ingin tertawa mendengar ucapan itu. "Terserah Anda mau berkata apa. Tapi, kenapa Anda menggunakan foto saya, untuk berfantasi nikmat seperti itu?" Trian terdiam, ia tak bisa menjawabnya. Ia sendiri tak mengerti, kenapa tiba-tiba muncul hasrat nikmat, saat memikirkan Lina. Padahal selama ini, ia bahkan tidak tertarik untuk menjalin hubungan dengan wanita. "Saya jadi semakin curiga dengan Anda, Direktur. Sejak pertama bertemu, Anda selalu memperlakukan saya dengan buruk. Tapi, Anda menggunakan foto saya untuk berfantasi. Apa Anda sedang menghina saya secara diam-diam?" Lina meluapkan kekesalannya. Bukan hanya hilang ingatan. Sepertinya Trian menjadi sosok yang lebih buruk dari yang selama ini ia kenal. Atau memang, lelaki itu hanya berpura-pura hilang ingatan. Perilakunya sudah sangat kelewatan. "Ini laporan yang Anda minta,"
saya akan pergi sekarang. Lina menyodorkan map yang dibawanya ke depan Trian. Ia beranjak dari tempat duduk, hendak meninggalkan tempat itu. Tapi tangan Trian mencegahnya. Apa kita pernah saling mengenal sebelumnya? Pertanyaan Trian membuat Lina tertegun. Ingin rasanya ia mengiyakannya. Akan tetapi, setelah dipikir kembali, sepertinya hal itu tidak akan ada gunanya. Dulu juga, ia memiliki hubungan yang rumit dengan Trian. Mungkin kamu belum tahu. Aku pernah mengalami kecelakaan dan hilang ingatan. Aku tidak bisa mengingat apapun, bahkan termasuk namaku sendiri. Lina menyingkirkan tangan Trian darinya. Maaf, Pak. Apa urusannya hal itu dengan saya? Apa Anda ingin menuduh saya yang membuat Anda kecelakaan? Tanyanya heran. Bukan seperti itu. Aku merasa aneh saja, aku seperti tidak asing denganmu. Barangkali dulu kita sudah pernah bertemu? Telisik Trian. Kini, Lina baru percaya jika Trian benar-benar amnesia. Lelaki itu sama sekali tak mengingat apapun tentang dirinya. Apa kita pernah punya hubungan spesial? Terus terang, selama ini ada dorongan aneh dalam diriku. Yang seperti memaksaku untuk tertarik padamu. Padahal, kamu sama sekali bukan tipeku. Trian berbicara frontal. Lina tertawa kecil. Perkataan Trian, sungguh membuatnya ingin memukul kepala lelaki itu. Maaf, Pak. Seumur hidup, baru kali ini saya bertemu dengan orang aneh seperti Anda. Tolong, berhenti bersikap aneh kepada saya. Karena itu membuat saya sangat muak. Permisi. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, Lina bergegas pergi. Ia melangkah cepat ke arah pintu dan membukanya. Untunglah Trian tak lagi mengejarnya. Keluar dari ruangan sang atasan, ia bernapas lega. Ia seperti merasa berhasil lolos dari kandang singa. Ia sampai menggeleng-gelengkan kepala, saking tidak percayanya. Ia berjalan ke arah toilet. Sepi, tak ada seorang pun di sana. Ia mencuci tangannya dengan kasar, untuk membersihkan sisa-sisa bau, yang masih menempel dari cairan nikmat sang direktur itu. Ternyata, baju di bagian lengannya juga terkena sedikit cipratan. Terpaksa, ia mencuci bagian itu dengan kesal. Lebih kesalnya lagi, ia tidak bisa melupakan kejadian itu. Wajah Trian justru kini terbayang-bayang dalam pikirannya. Hah? Aku pasti bisa gila kalau seperti ini terus. Gumamnya jengkol. Usai merapikan penampilan, Lina keluar dari toilet. Suasana di luar sudah cukup ramai. Menandakan waktu istirahat siang telah tiba. Sudah selesai? Tanya Arjun menatap Lina. Arjun sudah berdiri di depan ruangan. Lina langsung mengubah ekspresi wajahnya menjadi senyuman. Ia menganggukkan kepala, membalas pertanyaan yang Arjun berikan. Mau makan siang bareng? Yang lain sudah pergi duluan ke kantin, ajak Arjun menawarkan. Aku sedang ingin makan di luar. Restoran seberang jalan itu, jawab Lina. Ia masih berusaha menenangkan perasaannya yang berkecamuk. Baiklah, ayo kita ke sana. Arjun mengikuti kemauan Lina, mereka berjalan beriringan menuju tempat yang dituju. Sementara itu di tempat lain. Tumben kamu mau menerima ajakanku. Sindir Reno, sembari menenggak segelas minuman, yang disajikan oleh pelayan wanita di sampingnya. Tanpa segan, ia merangkul wanita di sebelahnya dan menciuminya. Tak peduli ada Trian, yang sedang duduk di hadapannya. Reno adalah salah satu teman Trian. Mereka saling dekat, karena pernah mengerjakan sebuah proyek yang sama. Reno orang yang mudah bergaul. Yang selalu berusaha menarik perhatian Trian, meskipun diabaikan. Sering ia mengajak Trian untuk bersenang-senang, meskipun selalu ditolak. Kali ini, Trian mau datang untuk minum bersama dengannya. Seorang pelayan wanita dengan tingkah menggoda, memamerkan lekukan tubuhnya di hadapan Trian. Ia hendak duduk di sebelah Trian. Akan tetapi, Trian menolaknya. Wanita itu berpindah ke sisi Reno. Hei, kenapa kaku sekali? Bersikaplah ramah sedikit, tegur Reno. Yang kini merangkul dua wanita seksi di sampingnya. Ia sibuk meminum minuman, yang disodorkan kedua wanita itu untuknya.
Trian hanya menunjukkan ekspresi datar. Ia meneguk minuman dalam gelas di hadapannya. Ada yang ingin aku bicarakan denganmu, ucap Trian serius. Ya, katakan saja. Apa ini berkaitan dengan uang? Tanya Reno enteng. Uang baginya memang bukanlah masalah. Ia senang menghambur-hamburkan uang yang tak kunjung habis. Trian terdiam. Lirikan matanya mengarah pada para pelayan yang menemani mereka di sana. Ah! Reno mengerti isyarat yang Trian berikan. Ia meminta para pelayan itu untuk meninggalkan mereka berdua. Sebelumnya, Reno memberikan segepok uang sebagai tips atas pelayanan mereka. Para pelayan pun pergi. Setelah pintu ruangan tertutup rapat. Kini, hanya tersisa Reno dan Trian di dalam. Apa ini suatu hal yang sangat rahasia? Tanya Reno penasaran. Ia memang tak bisa mengabaikan Trian. Karena lelaki di hadapannya itu pernah menyelamatkannya dari amukan preman. Reno seperti memiliki hutang budi seumur hidup kepada Trian. Bantu aku menemukan ingatanku. Uhu. Reno tersedak mendengar permintaan Trian yang terdengar tak masuk akal. Apa itu sesuatu yang bisa aku beli di toko? Tanyanya dengan nada bercanda. Ia tertawa kecil, kemudian meneguk kembali ingatannya. Katakan, di mana aku bisa mendapatkannya? Akan aku bayar untukmu, hahaha. Trian masih memasang ekspresi datar, meskipun Reno mencoba melawak. Lagi pula, kenapa kamu bersikeras ingin mengingat masa lalu? Bukankah kehidupanmu yang sekarang sudah sangat baik? Apa gunanya kembali ke masa lalu? Ada-ada saja, gumam Reno. Ia menggeleng-gelengkan kepala, heran dengan kemauan Trian. Aku merasa telah melupakan sesuatu hal yang penting. Jadi, bantu aku mencari tahu tentang seseorang, ucap Trian tenang. Ia mengambil sesuatu dari balik jasnya. Lalu mengeluarkan selembar foto Lina dan biodata tentang wanita itu. Reno mengernyitkan dahi, memandangi foto wanita yang Trian berikan padanya. Kamu ingin aku menyelidiki wanita ini? Tanya Reno heran. Trian mengangguk. Dia salah satu karyawanmu? Tanya Reno lagi. Ia heran, kenapa Trian meminta bantuannya. Bukankah mudah bagi Trian untuk mendapatkan informasi tentang karyawannya? Cari tahu asal-usulnya. Atau bagaimana kehidupannya 7 tahun yang lalu, atau kalau bisa lebih lama dari itu. 10 tahun, atau 20 tahun lalu, pinta Trian. Reno mengembangkan senyum. Baru kali ini ia lihat Trian terobsesi kepada sesuatu, sampai ingin tahu sejauh itu. Ia kira, Trian orang yang abai dan tidak peduli dengan keberadaan orang lain. Dia janda? Kamu tertarik dengan seorang janda? Wow! Ledek Reno. Aku kira, kamu sudah tidak tertarik lagi dengan wanita. Kenapa malah janda yang kamu incar? Reno tersenyum sembari meneguk minumannya. Ia heran saja, seorang teman yang selalu menolak wanita cantik. Tiba-tiba menyodorkan data seorang janda. Hidup melajang itu lebih menyenangkan, Trian. Jangan terjebak dengan cinta, itu sangat melelahkan. Apalagi wanita itu makhluk yang merepotkan, jika sudah merasa ada keterikatan dengan lelaki. Kalau memang mau menikmati kehangatan wanita, cari saja yang bisa dibayar. Selepas pakai, kita tidak punya tanggung jawab padanya. Reno memang seorang lelaki yang memegang prinsip kebebasan. Usianya sudah menginjak 35 tahun, dan sama sekali tidak ada niatan untuk menikah. Atau menjalin hubungan serius dengan seseorang. Kedekatannya dengan wanita hanya sebatas di atas ranjang. Selebihnya, ia menjadi lelaki yang bebas. Kamu pikir aku tertarik padanya? Sangkal Trian. Kalau kamu tidak tertarik padanya, lalu kenapa kamu meminta bantuanku? Trian berpikir sejenak. Entahlah, hanya saja dia sangat mengganggu pikiranku. Aku hanya ingin tahu, apa di masa lalu ia pernah merepotkan aku. Trian termenung. Bayangan Lina kembali muncul dalam pikirannya. Entah mengapa, ia tak bisa mengabaikan satu makhluk itu. Melihat Lina dekat dengan orang lain, selalu membuatnya kesal. Alam bawah sadarnya terus mendorong untuk mendekatinya. Bahkan,
Ia sampai berhalusinasi hasrat nikmat dengan wanita itu. Beberapa kali, ia juga memimpikan hal yang sama. Padahal, selama ini ia bisa bertahan hidup tanpa gejolak hasrat nikmat yang tak jelas itu. Bersambung.